Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara sahabat-sahabat Nabi, ada satu sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Beliau adalah Abu Kilabah, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang pernah mengenal dan melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu perjuangan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah yang disebut sebagai sahabat Nabi. Nama lengkap Abu Kilabah adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Sepanjang hayatnya, sosok dari Basrah ini dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang zuhud. Dia wafat di Suriah pada tahun 104 Hijriah. Dialah sahabat Rasulullah yang terakhir kali wafat. Orang-orang Islam yang pernah berjumpa dengan Nabi atau sahabat-sahabat Nabi sebelumnya telah terlebih dahulu berangkat ke rahmatullah. Dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad bahwa suatu kali saat peperangan berkecamuk di daerah sekitar Syam, Abdullah terlepas dari sesama prajurit Islam dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Bekal yang dimilikinya kian menipis, sedangkan dia sendiri tidak tahu arah. Langkah kakinya terhenti. Samar-samar dia melihat adanya kemah yang berdiri tegar di terpa angin gurun. Abdullah pun mendekati tenda yang terkesan kumuh itu. Di dalamnya dia mendapati seorang tua yang kedua tangan dan kakinya tidak lengkap lagi. Tidak hanya itu, Abdullah kemudian menyadari bahwa pendengaran orang tua tersebut tidak normal. Matanya pun telah rabun. Hanya lidahnya yang masih fasih berkata. Diam-diam Abdullah melihat untaian kata dari lisan pemilik tenda itu. Wahai Allah, berilah aku petunjuk agar dapat terus memujimu, sehingga aku dapat menunjukkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah Engkau berikan. Sungguh Engkau telah melebihkan diriku di atas kebanyakan manusia. Demikian ujarnya berkali-kali. Abdullah tidak dapat menahan rasa herannya. Bagaimana mungkin dengan kondisi fisik yang serba kekurangan, orang tua itu tetap melihat sisi positif dari kehidupannya. Dengan perlahan dia membisikkan pertanyaan ke pemilik tenda itu. Sesudah beberapa lamanya mengucapkan salam. Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan engkau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat apa yang telah Tuhanmu anugerahkan sehingga engkau memuji Allah atas nikmat tersebut? Apa kelebihan yang engkau maksudkan? Yang ditanya kemudian berkata, bagaimana mungkin engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan Tuhanku kepadaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menerjangku, menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung diperintahkannya untuk menindihku, atau laut menenggelamkanku, bumi menelan tubuhku, dengan itu semua aku akan tetap bersyukur kepada Tuhanku. Bahkan aku kian bersyukur, sebab Dia telah memberikan nikmat berupa lidah ini. Orang tua itu menunjuk kepada bibirnya. Abdullah masih menunjukkan raut wajah heran. Wahai hamba Allah, lanjut sang tuan rumah atau pemilik tenda, engkau telah datang ke dalam tendaku. Mungkin engkau memerlukan bantuan? Sebelum Abdullah sempat menjawab, orang tua itu lebih dahulu berkata, kalau diriku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku tidak mampu bergerak bahkan bila ada bahaya sampai ke tenda ini. Hanya saja aku memiliki seorang anak laki-laki. Kepada dialah aku sering meminta pertolongan. Bila tiba waktunya sholat, dia membantuku untuk berwudu. Kapanpun aku lapar, dia datang dengan makanan lalu menyuapiku. Ketika aku haus, dia memberiku minuman. Tutur si pemilik tenda tersebut. Abdullah melihat ke sekeliling bagian dalam tenda itu. Tidak satupun dia melihat orang selain dirinya sendiri dan orang tua ini. Seolah-olah menjawab keheranan itu, sang pemilik tenda itu menjelaskan lagi. Namun sudah 3 hari belakangan ini aku tidak lagi mendengar atau melihat anakku itu. Aku kehilangan dirinya. Bila engkau mau, wahai musafir, apakah bisa engkau menemukannya? Semoga Allah membalas kebaikanmu.
ujar sang orang tua dengan nada meminta. Abdullah yang awalnya datang hendak meminta pertolongan, kini menjadi pihak yang menolong. Sesungguhnya dia bisa saja mengabarkan kepada orang tua itu betapa daerah ini kosong. Pesisir pantai ini tidak dijumpai satu orang pun. Akan tetapi sebaiknya jangan memupus harapan sebelum benar-benar berupaya lebih dahulu. Abdullah pun keluar dari tenda kecil itu. Dia berjalan ke sana kemari, mencoba menelusuri keberadaan si anak yang hilang. Tiba-tiba Abdullah mendapati jejak kaki manusia di dekatnya. Dia pun menelusuri terus, sampailah dia pada pemandangan yang sangat memilukan. Anak lelaki yang dicarinya itu ternyata sudah meninggal diterkam kawanan singa. Bagaimana caranya aku memberitahukan hal ini kepada orang tua itu? Meski sangat terkejut, setelah beberapa saat Abdullah pun dapat meyakinkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia harus mengabarkan kepada orang tua tersebut. Akhirnya Abdullah kembali ke tenda si orang tua. Orang tua itu kemudian bertanya, bagaimana hasilnya dengan pencarianmu tadi? Apakah engkau berhasil menemukan anakku? Abdullah pun menjawab, Tuan, apakah engkau tahu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Tentu saja, dia merupakan salah seorang Rasul yang mulia. Engkau mengetahui bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah? Tuhannya telah mengujinya dengan harta, keluarga, dan anak-anaknya, tutur Abdullah. Tentu aku tahu itu, jawab si bapak tua tadi. Tahukah engkau bagaimana sikap Nabi Ayub atas cobaan-cobaan itu? Tanya Abdullah lagi. Dia selalu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah, jawab orang tua tersebut. Sekalipun Nabi Ayub dijauhi kerabat dan sahabat-sahabatnya, tanya Abdullah. Betul, dia tetap demikian, bersyukur dan memuji Allah. Langsung saja, apa maksudmu dengan menceritakan perihal Nabi Ayub? Abdullah pun menjawab, sungguh aku telah menemukan putramu, tetapi dia telah meninggal dunia. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu yang bersabar atas musibah ini. Orang tua tersebut langsung menjawab, segala puji bagi Allah. Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya. Tidak lama kemudian, pemilik tenda tersebut menarik nafas panjang dan meninggal dunia. Beliau yang wafat ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.